Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Yunesa dengan NIM 18030024 akan menjelaskan tentang tugas proyek akhir kalkulus vektor yang mana menerangkan tentang penjelasan materi kuliah dari minggu 9 sampai dengan minggu 16. Dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Fritko Tasman, SPD, MSc. Yang pertama akan dibahas yaitu integral fungsi vektor. Dalam kalkulus biasa, integral tak tentu dari sebuah fungsi vektor adalah kebalikan dari diferensialnya. Misalkan fungsi vektor f kontinu dan ft adalah integral tak tentu dari ft, maka turunan dari ft dibagi dengan t sama dengan ft. Integral tentu dari fungsi vektor kontinu RT sama dengan FT dikali dengan I ditambah dengan GT dikali dengan J ditambah dengan HT dikali dengan A. Maka diberikan integral RT DT dari A sampai dengan B sama dengan integral FT DT dari A sampai dengan B dikali dengan I ditambah dengan integral GT DT dari A sampai dengan B dikali dengan J ditambah dengan integral HT DT dari A sampai B dikali dengan K. Teorema fundamental kalkulus vektor yaitu integral RT DT dari A sampai B sama dengan RT dari A sampai B sama dengan R dikali B dikurang R dikali A. Dengan R adalah anti turunan dari R, yaitu R aksen T sama dengan RT. Contoh soalnya, yang pertama yaitu percepatan suatu partikel pada setiap saat T kecil sama dengan 0 diberikan oleh vektor A sama dengan 12 cos 2T dikali dengan vektor I dikurang dengan 8 sin 2T dikali dengan vektor J ditambah 16T dikali dengan vektor K. Jika kecepatan dan posisi awal adalah 0, tentukan kecepatan dan posisi partikel setiap saat. Nah, didapatkan vektor V sama dengan integral dari vektor A dt, sedangkan vektor R sama dengan integral dari vektor V dt. Di saat T sama dengan 0, maka didapatkanlah vektor V sama dengan V0-nya adalah 0. Sedangkan vektor R di saat T sama dengan 0-nya didapatkan R0-nya 0. Vektor V maka dimasukkanlah ke dalam rumus tadi. Jadi, vektor V sama dengan I integral dari 12 cos 2T dt dikurang dengan J integral 8 sin 2T dikali 2T dt ditambah K integral 16T dt. Kemudian masukkan I 12 dikali 1 per 2 sin 2T dikurang J min 8 dikali 1 per 2 cos 2T ditambah dengan K 8T kuadrat ditambah dengan C1, di mana C adalah konstanta. Didapatkanlah vektor V sama dengan 6 sin 2TI ditambah 4 cos 2TJ ditambah dengan 8T kuadrat K ditambah dengan C1. Dengan demikian, maka V0 T sama dengan 0, di saat T0 diperolehlah T kan tadi sudah 0. Jadi masukkan di sini T-nya sama dengan 0, sama dengan 6 sin dikali 0, sin I ditambah dengan 4 cos 0 dikali dengan J ditambah dengan 4 0 kuadrat dikali dengan K ditambah dengan C1, di mana C1-nya didapatkan di sini adalah min 4C. Maka untuk vektor V-nya yaitu 6 sin 2T dikali dengan I ditambah dengan 4 cos 2T dikali dengan J ditambah dengan 8T kuadrat K dikurang 4C. Segitu hasil akhirnya. Yang kedua yaitu garis fungsi vektor. Misalkan ST sama dengan XT dikali dengan I ditambah dengan YT dikali dengan J ditambah dengan ZT dikali dengan K menggunakan sebuah kurva C yang kontinu dalam integral di mana T besar dari A kecil dari B.
Di sini dirumuskan bahwa fx, y, z sama dengan f1, x, y, z dikali dengan i ditambah dengan f2, x, y, z dikali dengan j ditambah dengan f3, x, y, z dikali dengan k. Sebuah median vektor yang didefinisikan kontinu sepanjang kurva C, maka didapatkanlah integral dari f dibagi dengan C dr, di mana integral f dikali dengan turunan d per turunan t dari A sampai dengan B dt. Ini merupakan sebuah bentuk integral garis fungsi vektor. Yang mana contohnya yaitu, hitunglah integral dari C f dikali dr, di mana vektor f, x, y, z adalah 8x kuadrat y, z, i ditambah dengan 5zj dikurang dengan 4xy, k, dan c adalah kurva yang diberikan oleh vektor rt, di mana ti ditambah dengan t2j ditambah dengan t3k, di mana t-nya ini besar dari 0, kecil dari 1. Langkah pertamanya yaitu kita tentukan medan vektor sepanjang kurva. Dengan rumus FRT-nya kita masukkanlah 8T kuadrat dikali dengan T kuadrat dikali dengan T pangkat 3I ditambah dengan 5T pangkat 3J dikurang 4T dikali dengan T kuadrat K. Nah, maka didapatkanlah hasilnya 8T pangkat 7I ditambah 5T pangkat 3J dikurang 4T pangkat 3. Kemudian akan kita carilah turunan parameternya, yang mana RT sama dengan I ditambah 2TJ ditambah T kuadrat K. Kemudian akan kita cari dot produk dari kedua yang telah kita dapatkan di atas ini, yang mana F R dikali T dikali vektor RT sama dengan 8T pangkat 7 ditambah dengan 10T pangkat 4 dikurang 12T pangkat 5. Integral garisnya didapatkan yaitu integral CF dikali DR, yang mana integral dari 8T pangkat 7 ditambah 10T pangkat 4 dikurang 12T pangkat 5 DT dari 0 sampai dengan 1. Maka didapatkanlah hasilnya 1. Yang ketiga yaitu integral permukaan fungsi vektor. Kita misalkan terdapat sebuah permukaan S dari persamaan Z sama dengan Gx, Y, di mana X sama dengan X dan Y sama dengan Y. Dengan R sama dengan XI ditambah Y, J ditambah Z dikali dengan A. Maka integral permukaannya menjadi integral lipat 2S f x, y, z ds, di mana integral lipat 2D f x, y, g, xy dikali dengan mutlak rx dikali dengan mutlak ry dx per dx dy menghasilkan integral lipat 2D f x, y, g, x, y dikali dengan akar dari dz dibagi dengan do x dikuadratkan ditambah dengan do z dibagi dengan do y dikuadratkan ditambah dengan 1 dx per dy. Contohnya, hitunglah integral lipat 2 dari A dikali N ds dengan A sama dengan xy dikali dengan I dikurang x kuadrat dikali dengan j dikurang x kuadrat j ditambah dengan x ditambah z dikali dengan k. Dan S adalah bagian dari bilangan 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 6. Yang terletak di kuadran pertama dan N unit vektor tegak lurus S. Seperti gambar berikut di sini. Yang mana X-nya 3, Z-nya 6, dan Y-nya 3. Normal pada S mempunyai persamaan sebagai berikut. Maka untuk integral lipat 2A dikali N dikali ds menghasilkan integral lipat 2S 1/3 2XY dikurang 2X kuadrat dikurang X dikurang 2Y ditambah dengan 6 dikali dengan dy dx per mutlak N dikali dengan K. Maka kita masukkanlah ke dalam rumus tersebut
Dihasilkanlah 27/4. Yang keempat adalah integral volume fungsi vektor. Di sini definisinya, kita misalkan vektor A sama dengan A1 dikali I ditambah dengan A2 dikali J ditambah dengan A3 dikali K adalah sebuah fungsi vektor dan misalkan V adalah sebuah volume. Maka integral volume dari A terhadap V didefinisikan sebagai integral lipat 3V vektor A dV sama dengan integral lipat 3 V A1 dikali I ditambah dengan A2 dikali J ditambah dengan A3 dikali K dx, dy, dan dz. Maka hasilnya integral lipat 3V sama dengan A1I dx, dy, dz ditambah dengan A2J dx, dy, dz ditambah dengan A3K dx, dy, dz. Yang mana contohnya? Hitunglah integral lipat 2 dari x, y, z, ds dengan g adalah bagian dari kerucut z kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat di antara bidang z sama dengan 1 dan z sama dengan 4. Maka di sini diketahui yaitu z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat 1/2. Inilah fx, y-nya. Kemudian kita dapatkanlah rumusnya sebagai berikut. Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat ditambah dengan 1. Menghasilkan x kuadrat dibagi dengan x kuadrat tambah y kuadrat ditambah y kuadrat dibagi dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 1 sama dengan 2. Maka didapatkanlah integral lipat 2 x, y, z, ds sama dengan integral lipat 2 r x, y akar dari x kuadrat tambah y kuadrat akar 2 dy dx yang menghasilkan hasilnya adalah 0. Yang kelima yaitu teorema Green. Kita misalkan C kurva tertutup sederhana, mulus pada bidang XY dan bahwa kurva tersebut diberi arah berlawanan dengan putaran parametrisnya X sama dengan XS dan Y sama dengan YS. Maka didapatkanlah T-nya sama dengan turunan X dibagi dengan turunan S dikali dengan I ditambah dengan turunan Y dibagi dengan turunan S dikali dengan J adalah vektor singgung satuan. Maka didapatkanlah N-nya. Turunan Y dibagi dengan turunan S dikali dengan I dikurang turunan X dibagi dengan turunan S dikali dengan J. Ini merupakan vektor normal satuan yang menunjukkan ke arah luar dari daerah S dibatasi oleh C. Jika F, X, Y-nya yaitu M, X, Y dikali I ditambah dengan N, X, Y dikali J adalah satuan medan vektor. Maka didapatkanlah rumusnya seperti berikut yaitu integral lipat 2S diferensial P dA. Contoh soal teorema Green-nya. Jika F sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali dengan I ditambah 2X, YJ dan melintas batas C dari bujur sangkar satuan dengan titik-titik sudutnya seperti berikut 0,0, 1,0, 1,1, dan 0,1. Maka hitunglah integral dari Fn ds. Diketahui M sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dan N 2XY. Maka do M per do X adalah 2X. Dan do N per do Y adalah 2X. Maka di sini didapatkanlah integral, yang mana integral dari 4X dx dy dari 0 sampai dengan 1 dan dari maka di sini diketahui M-nya X kuadrat ditambah Y kuadrat dan N sama dengan 2XY. Maka do M dibagi dengan do X sama dengan do 2X dan do N dibagi dengan do Y sama dengan 2X. Maka di sini didapatkanlah integral lipat 2 dari 4X dx dy dari 0 sampai dengan 1.
Kemudian didapatkan integral 2x kuadrat dari 0 sampai dengan 1 dy sama dengan integral 2 dy dari 0 sampai dengan 1, maka didapatkanlah hasilnya 2. Kemudian teorema divergensi Gauss. Andaikan S suatu benda pejal tertutup dan terbatas dalam ruang dimensi 3 yang secara lengkap dicakup oleh suatu permukaan mulus sepotong-potong S seperti gambar berikut. Nah, teorema Gauss ini, andaikan F sama dengan MI ditambah dengan NJ ditambah dengan PK, suatu medan vektor. Demikian sehingga M, N, dan P mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu pada S, dan batasnya S. Jika menyatakan normal satuan tertular terhadap S, maka didapatkanlah rumusnya integral lipat 2 integral lipat 2 do S F dikali N ds. Didapatkanlah integral lipat 3 diferensial F dv atau seperti yang ini bisa juga dikatakan integral lipat 3S do M dibagi dengan do X ditambah do N dibagi dengan do Y ditambah dengan do P dibagi dengan do Z dikali dv. Teorema divergensi Gauss yang mana dibuktikannya pertama tinjauan kasus terhadap S X sederhana, Y sederhana, Z sederhana. Cukup menunjukkan bahwa di mana di sini integral lipat 2 do S P cos Y ds menghasilkan integral lipat 3S do P per do Z dv. Nah, setelah dibuktikan, mereka ini serupa. Karena S adalah Z sederhana, maka S dapat dijelaskan oleh F1XY oleh Z ini besar dari F1XY, kecil dari F2XY, seperti pada gambar. S1 berpadanan dengan Z sama dengan F1XY, S2 yang berpadanan dengan Z yang F2XY. Kemudian peruntukan S3 ini, di samping boleh kosong, maka S3 ini didapatkan cos Y-nya, yaitu cos 90 derajat sama dengan 0. Seperti yang ini, maka jadi teorema Gauss ini, buktinya yaitu didapatkanlah integral lipat 3S do P per do Z. Contohnya, hitung flux medan vektor F sama dengan X kuadrat I ditambah dengan 2XZ dikali dengan J ditambah dengan YZ pangkat 3 dikali dengan K melewati permukaan benda pejal persegi panjang S ditentukan oleh X besar dari 0 kecil dari 1, Y besar dari 0 kecil dari 2, dan Z besar dari 0 kecil dari 3. Maka diketahui di sini adalah M-nya sama dengan X kuadrat, maka do M dibagi dengan do X didapatkan 2X. Sedangkan N-nya 2XZ, maka didapatkanlah do N dibagi dengan do Y-nya itu 0. Nah, di sini P-nya yaitu Y dikali dengan Z pangkat 3. Didapatkanlah do P per do Z-nya yaitu 3XZ pangkat 2. Maka didapatkanlah di sini integral lipat 3 dari 2x ditambah 3xz kuadrat dari 0 menuju 1, dari 0 menuju 2, dan dari 0 menuju 3 dz, dy, dx, dan hasilnya adalah 60. Dan hasilnya adalah 60. Yang terakhir yaitu teorema Stokes. Andaikan S di mana do Sn seperti yang ditunjukkan di atas, maka
F sama dengan MI ditambah dengan NJ ditambah dengan PK adalah suatu vektor dengan MNP-nya mempunyai turunan parsial tingkat pertama yang kontinu terhadap ini. Maka didapatkanlah integral lipat 2S curl F dikali dengan N dikali dengan DS. Contoh soalnya, periksa kebenaran teorema Stokes untuk F sama dengan Y dikali dengan I dikurang X dikali dengan Y ditambah dengan YZ dikali dengan K jika S adalah parabolit. Parabolit Z sama dengan E kuadrat ditambah Y kuadrat dengan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 sebagai batasnya. Nah, digambarkanlah seperti berikut. Maka, untuk persamaan parameter, DOS-nya yaitu X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, Z sama dengan 1. Maka, DZ sama dengan 0. Didapatkanlah untuk integral DOS-nya FT, F dikali T dikali S, yaitu minus DT, minus integral 0 sampai dengan 2pi dt sama dengan min 2pi. Untuk kita dapatkan teorema Stokes-nya, curl F sama dengan delta dikali dengan F mutlak dari ini sama dengan ZI ditambah J dikurang 2K. Maka dihasilkanlah seperti ini. Sekian hasil penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.